Tidak ada pekerjaan tetap yang digeluti Rasulullah. Beberapa riwayat mengisahkan beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Abu Hurairah meriwayatkan, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah Allah mengutus engkau seorang nabi, melainkan Dia pernah menggembala domba. Para sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Benar. Dulu aku menggembala domba milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa rikot. Meski tidak punya pekerjaan tetap, Rasulullah dikenal sebagai pemuda yang berakhlak mulia, jujur, amanah, santun, dan bersahaja. Setiap pekerjaan yang dilakoninya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemuliaan akhlak Rasulullah terdengar di telinga Siti Khadijah binti Khuwailid. Ia adalah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Dia membayar banyak kaum laki-laki untuk berdagang dengan sistem bagi hasil. Siti Khadijah pun mengutus seorang untuk mengajak Rasulullah berniaga ke negeri Syam atau yang sekarang dikenal dengan negeri Suriah. Tawaran itu diterima. Rasulullah bergegas berangkat menemui Siti Khadijah. Rasulullah tiba di rumah Siti Khadijah. Rasulullah mengucapkan salam dan meminta izin kepada Siti Khadijah untuk masuk. Sebuah percakapan pun terjadi. Siti Khadijah langsung berbicara ke inti persoalan. Aku sedang butuh seseorang untuk menjual barang daganganku ke negeri Syam. Aku butuh orang yang jujur, dapat dipercaya. Aku tahu engkau adalah orang yang jujur, dapat diandalkan. Aku yakin engkau adalah orang yang tepat, karenanya aku tawarkan pekerjaan ini kepadamu, kata Siti Khadijah. Ia berjanji akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding saudagar lainnya. Rasulullah langsung menerima tawaran itu. Persiapan keberangkatan pun dilakukan. Khadijah meminta pelayan terbaiknya, yakni Siti Maisarah sebagai asisten Rasulullah. Tak lupa Siti Khadijah juga membisikkan sesuatu kepada Siti Maisarah. Kau jangan membangkang pada Muhammad, ujar Siti Khadijah. Lakukan apa yang diinginkannya. Engkau juga harus mengamatinya sepanjang perjalanan. Ketika pulang, laporkan apa yang engkau lihat kepadaku, bisik Siti Khadijah. Waktu kepergian tiba, hampir seluruh sanak saudara Rasulullah berkumpul untuk melepas keberangkatannya. Perjalanan itu akan panjang. Itu artinya mereka tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah dalam waktu yang sangat lama. Rasulullah bersama Siti Maisarah kemudian bertolak dalam sebuah kafilah menuju negeri Syam. Hari berganti hari, siang silih berganti dengan malam mengiringi perjalanan. Siti Maisarah melakukan apapun agar Rasulullah merasa nyaman. Tepat pada bulan ketiga, mereka tiba di Basrah, tidak jauh dari negeri Syam. Sebuah perayaan besar sedang berlangsung. Barang dagangan pun digelar oleh para musafir di atas permadani. Rasulullah melepas lelah di bawah pohon besar tidak jauh dari kuil seorang rahib. Tanpa sepengetahuan Rasulullah, Nasuro, seorang pendeta, mengamati gerak-gerik Rasulullah. Ia kemudian menghampiri Siti Maisarah dan bertanya, siapa yang berteduh di bawah pohon itu? Orang Quraisy dari Mekah, dijawablah oleh Siti Maisarah. Tidak seorang pun berteduh di bawah pohon itu, melainkan dia adalah seorang nabi, kata Nasrullah. Siti Maisarah tercengang mendengarnya. Belum habis rasa terkejut Siti Maisarah, Nasrullah kembali mengulangnya. Ia adalah nabi yang terakhir. Perasaan Siti Maisarah pun campur aduk, gembira, senang, terkejut, dan gelisah. Sebuah rahasia besar berada di dalam genggamannya. Ia merasa beruntung dapat mendampingi seorang pemuda yang kelak akan menjadi seorang nabi dan rasul. Perjalanan dilanjutkan. Rasulullah dan kafilahnya tiba di negeri Syam atau Suriah. Beliau menjual barang dagangan yang dibawanya dan membeli produk Syam untuk dijual di Mekah. Setelah 4 tahun di Syam, kafilah dagang itu bergegas kembali ke Mekah. Di siang hari, cuaca panas seperti memanggang rombongan. Kulit kepala mereka terasa terbakar. Kulit tubuh bercucuran keringat. Mereka tidak kuasa menahan panggangan matahari. Saat itulah Siti Maisarah menyaksikan sebuah mukjizat. Segumpulan awan terus menaungi Rasulullah dan rombongan. Kemanapun mereka bergerak, awan itu terus bergerak menuduhi Rasulullah SAW sepanjang perjalanan. Seolah diperintahkan untuk mengikutinya. Hanya Siti Maisarah yang melihat keajaiban itu. Para musafir lainnya tidak ada yang tahu. Pemandangan menakjubkan itu membuat Siti Maisarah kian yakin dengan apa yang diucapkan oleh pendeta Nasura, bahwa Rasulullah adalah seorang nabi yang terakhir. Setibanya di Mekah, Rasulullah langsung menuju ke kediaman Siti Khadijah.
Sesampainya di sana, ia menyetorkan modal dan keuntungan kepada Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah menjual barang dagangan yang beliau beli dari negeri Syam. Rasulullah mendapatkan keuntungan lebih atas perniagaan itu. Siti Khadijah terlihat gembira dengan usaha Rasulullah yang pada saat itu masih muda. Tidak sia-sia memberikan kepercayaan kepada Rasulullah. Rasulullah segera kembali ke rumahnya. Saat itulah Siti Maisarah menuturkan kepada Siti Khadijah beragam peristiwa yang terjadi saat mendampingi Rasulullah berdagang. Siti Maisarah mengisahkan pertemuannya dengan seorang pendeta dan apa yang dikatakan sang pendeta kepada Rasulullah. Dia menuturkan pula tentang awan yang menaungi Rasulullah selama dalam perjalanan. Siti Khadijah mendengarkannya dengan penuh perhatian, seolah tak ingin melewatkan sedikit pun informasi tentang Rasulullah yang diceritakan oleh asistennya tersebut. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. 1 share sama dengan 1 rupiah. Ya lumayan lah buat balikin modal. Terima kasih.